Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu tentang uji hipotesis ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang uji hipotesis rata-rata ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang uji hipotesis proporsi ya. Nah, langkah-langkahnya ada 5 ya, sama seperti uji hipotesis rata-rata ya, ada 5 langkah. Nah, di sini supaya kita bisa lebih mudah memahami, saya langsung membuat sebuah contoh soal ya. Nah, di mana di sini ada sampel ya. Jadi ada sebuah perusahaan memproduksi ribuan ya, bahkan puluhan ribu sepeda motor ya. Nah, kemudian dari semua populasi yang sangat besar tersebut, kemudian diambil 400 unit sepeda motor sebagai sampel ya. Nah, kemudian setelah diteliti ya, dari produksi yang sekian banyak diambil 400 buah motor sebagai sampel, ternyata dari 400 motor itu ada 12 unit motor yang rusak gitu ya. Nah, maka kita akan menguji ya, nah apakah motor yang rusak itu prosentasinya lebih 2% atau tidak gitu ya. Nah, apakah prosentase motor rusak itu lebih dari 2% atau tidak ya. Nah, dengan tingkat kepercayaan 98% gitu ya. Nah, jadi nih kita mencoba untuk memakai yang beda ya. Kemarin kan kita pakai yang 90%, 95%, 99%. Sekarang kita coba dengan tingkat kepercayaan 98%. Nah, langkah-langkahnya ini sama dengan uji hipotesis rata-rata, ada 5 langkah. Yang pertama kita buat dulu hipotesisnya, hipotesis 0, hipotesis alternatif. Kemudian kita buat kriteria penerimaan H0 dan H alternatifnya. Yang ketiga kita cari nilai Z hitungnya ya. Nah, di kriteria ini kita buat cari Z tabel, kemudian kita buat kriterianya. Yang ketiga kita cari Z hitungnya. Yang keempat kita bandingkan ya. Bandingkan Z hitung dengan Z tabel ya. Bagaimana cara menerima atau menolak H0 dan H alternatifnya? Nah, dengan cara melihat dari kriteria penerimaan dan penolakan ini. Dan yang terakhir itu kita membuat kesimpulan ya. Saya rasa ini akan mudah karena sudah kita pelajari cara perhitungan pengujian hipotesis pada minggu kemarin. Nah, yang pertama kita buat hipotesisnya, H0 dan H alternatifnya. Nah, bagaimana cara kita membuat hipotesis? Maka kita lihat soalnya. Nah, di sini kita akan menguji apakah prosentasi ya, proporsi sepeda motor yang rusak itu kurang dari 2% atau lebih gitu ya. Apakah kurang dari 2% atau lebih dari 2% gitu ya. Nah, maka hal alternatifnya ya, maka itu selalu mengatakan bahwa itu kalau hal alternatif atau H0 itu sama dengan apa yang penelitian sebelumnya atau sama dengan yang dikatakan perusahaan ya. Nah, maka H0-nya ini adalah ya, proporsi motor rusak itu adalah, nah ini kan kurang dari sama dengan 2% atau 0,02 ya. Nah, 2% ya. Nah, kemudian H alternatifnya ya, H alternatifnya itu mengatakan bahwa proporsi ya, motor rusak itu lebih dari 0,02 atau lebih dari 2% ya. Nah, jadi kita pakai patokan 0,02 atau 2% itu dari soal ya. Dan hipotesis 0 itu selalu mengatakan sama dengan penelitian sebelumnya, sama dengan apa yang dikatakan oleh perusahaan, apa yang diiklankan, itu adalah hipotesis 0 ya. Nah, sekarang kita akan lihat apakah proporsinya ini lebih dari 2% atau kurang gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buat hipotesis, maka kita buat kriteria penerimaan H0 dan H alternatifnya ya. Nah,
Maka ya ketika kita 2% itu ya, nah maka kita akan cari nanti ya 2% itu di mana gitu ya. Nah, maka kita akan mencarinya dari tabel ya. Nah, kemarin kan ini sudah kita bahas ya, bahwa ini adalah nilainya 1, di sisi kiri 0,5, sisi kanan 0,5. Nah, karena ini hipotesisnya adalah 0,02 ya, kurang dari sama dengan 0,02 dan lebih dari 0,02, maka di sini menggunakan uji hipotesis one tile test ya. Nah, karena ini satu arah ya. Nah, kurang dari sama dengan 2% dan lebih dari 2% ya. Nah, ini sudah diketahui ya. Dan 2% itu nilainya positif. Positif berarti itu adanya di sebelah kanan ya. Nah, berarti di sini ini adalah nilainya adalah 0,02 gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 0,48 ya. Nah, setelah itu kita cari ya nilai Z tabel dari 0,48 itu berapa. Di sini nilai Z tabelnya berapa. Nah, untuk mencarinya kita cari dari tabel ya. Tabel Z ya. Kita cari nilai yang mendekati 0,4800 ya. Nah, ini supaya lebih cari, karena di sini nolnya di tabel Z itu nolnya tidak ditampilkan, biasanya cuma 4800, padahal itu di belakang 0 ya. Maka kita cari nilai yang paling mendekati 4800 ya. Dan di sini itu ada 4808 ya. Nah, 4808 itu ada 2 ternyata. Oh enggak, yang paling mendekati ada 4798, itu selisihnya cuma 2 ya. Kalau 4808 selisihnya 8. Nah, ada 4796, itu ada di 2,35 ya. Nah, maka ini nilai Z-nya adalah 2,35 ya. Nilai Z-nya itu adalah 2,35 ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai Z tabelnya, maka kita buat kriterianya. Nah, kriterianya itu adalah ketika Z ketika Z hitung, nah itu lebih kecil sama dengan Z tabelnya 2,35, oke. Nah, maka maaf, bukan 2,3, 2,05 ya ini. Saya lihat tadi. Ini adalah 2,05. Nah, maka ketika nilai Z hitungnya lebih kecil sama dengan dari 2,05, maka ini adalah H0 diterima ya. Nah, maka H0 diterima. Nah, sebaliknya ketika nilai Z hitung lebih besar dari 2,05, maka H0 ditolak. Nah, artinya ketika H0 ditolak, berarti H alternatif diterima, berarti jumlah motor rusak itu memang lebih dari 2% gitu ya. Kalau jumlah motor rusaknya kurang dari 2%, maka itu H0 diterima. Nah, selanjutnya kita cari nilai Z hitungnya ya. Nah, ini ada rumusnya untuk
uji hipotesis proporsi, ini rumusnya adalah Z sama dengan X dibagi N dikurangi proporsi yang rusak. Tadi kan proporsi yang rusak 2% ya batasannya. Kemudian dibagi akar proporsi yang rusak 1 kurangi proporsi yang rusak dibagi jumlah sampel ya. Nah ini jumlah N ya. Jumlah sampelnya berapa. Nah maka kita tinggal masukkan saja ini angka-angkanya ya. Nah maka X itu adalah jumlah motor yang rusaknya gitu ya, jumlah motor yang rusak. Jumlah motor yang rusak tadi kita lihat ada 12 ya, ada 12 motor rusak dibagi N ya. N itu adalah 400 dikurangi proporsi motor yang rusak atau berapa sih tadi ya tingkat kesalahan yang kita gunakan gitu ya. Nah itu adalah 0,02 tadi kan ini 2% ya. Nah 0,02 dibagi, nah ini proporsinya ya 0,02 dikali 1 dikurangi proporsi yang rusak tadi, berarti 1 dikurangi 0,02 yaitu 0,98 dibagi jumlah N 400 ya. Nah ini silakan dihitung dulu, 12 bagi 400 bagi 0,02 jumlahkan dulu ya. Kemudian 0,02 kali 0,98 bagi 400 kemudian diakarkan berapa, nah baru dibagi ya. Hasil yang atas dibagi hasil yang bawah, maka itu hasilnya adalah 1,4285 ya, ini dibulatkan ya. Nah sekarang kita sudah mengetahui nilai Z hitungnya ya, maka selanjutnya kita bandingkan nilai Z hitung dengan nilai Z tabel ya. Nah Z hitungnya adalah 1,4285 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,02. Nah ternyata itu adalah lebih kecil dari lebih kecil atau lebih besar dari nilai Z tabelnya, yaitu mana 2,05 ya. Maka ini adalah lebih kecil ya, lebih kecil dari 2,05. Berarti kalau lebih kecil maka ini H0 diterima ya. Artinya nilai atau jumlah produk yang proporsi yang rusak itu ya tidak lebih dari 2% gitu ya. Nah tidak lebih dari 2%, artinya ini di bawah 2%. Nah 1,4285 itu ada di sini ya. Nah ini masih ada di daerah penerimaan H0 gitu ya. Nah jadi kesimpulannya ya, jadi dengan tingkat kepercayaan 98%, maka proporsi motor rusak, nah itu lebih kecil dari 2%. Nah ini adalah kesimpulannya. Jadi proporsi motor yang rusak itu lebih kecil dari 2%. Nah ini adalah 5 langkah dalam pengujian hipotesis ya. Jadi nanti ketika kalian mau menguji hipotesis, 5 langkah ini harus kalian penuhi ya sampai dengan kesimpulan ya. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.